Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Nur Fauzi. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya dengan teman kelompok saya dengan topik yaitu penetration testing web server menggunakan tools OAuth SAFE pada mata kuliah keamanan jaringan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmadi Rahman STMkom. Adapun teman kelompok saya yaitu Mayana Sahabuddin. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Jadi, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, web server memegang peran penting dalam menjalankan berbagai layanan digital. Namun, peningkatan penggunaan aplikasi web juga diikuti oleh meningkatnya ancaman keamanan cyber seperti SQL injection dan cross-site scripting atau XSS. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif seperti penetration testing untuk mengidentifikasi dan menanggulangi celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, OAuth SAFE hadir sebagai alat open source yang efektif dan mudah digunakan untuk menguji keamanan aplikasi web secara menyeluruh. Nah, ini ada beberapa rumusan masalah pada penelitian yang telah kami uji, yaitu bagaimana cara melakukan penetration testing dengan tools OAuth SAFE. Yang kedua, keterangan apa saja yang umum ditemukan pada web server. Yang ketiga, bagaimana tingkat risiko dari kerentanan yang terdeteksi. Dan yang terakhir adalah seberapa efektif OAuth SAFE dalam meningkatkan keamanan web. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan web server menggunakan tools OAuth SAFE. Yang kedua, meningkatkan keamanan aplikasi web melalui pengujian secara sistematis. Nah, di sini ada manfaat penelitian, yaitu penelitian ini bermanfaat untuk membantu pengembangan dan administrator sistem dalam mengidentifikasi serta memahami kerentanan keamanan yang mungkin terdapat pada web server dengan menggunakan tools OAuth SAFE sebagai alat bantu. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana celah seperti XSS, SQL injection, dan kebocoran informasi terdeteksi secara efektif. Selain itu, sebagai alat yang bersifat open source dan gratis, OAuth SAFE memberikan kemudahan akses dan penggunaan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk meningkatkan keamanan aplikasi web secara lebih menyeluruh dan proaktif. Di sini saya akan membahas tentang landasan teori. Yang pertama ada keamanan web server, yaitu mencangkup perlindungan terhadap akses tidak sah, serangan cyber, dan kebocoran data yang dapat merusak sistem atau mengancam pengguna. Ini melibatkan pengguna teknologi seperti enkripsi, firewall, autentikasi, dan otorisasi pengguna, serta pengelolaan konfigurasi dan pembaruan sistem secara rutin untuk mencegah eksploitasi celah keamanan. Lalu yang kedua ada penetration testing. Penetration testing adalah mengelola pengujian keamanan sistem, komputer, atau jaringan dengan cara mensimulasikan serangan cyber secara terkendali dan etis. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan celah atau kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Sebelum serangan nyata terjadi, proses ini dilakukan oleh profesional keamanan atau moral programmer yang mencoba untuk menembus sistem menggunakan teknik yang sama dengan programmer, namun dengan izin dan tujuan memperkuat keamanan sistem. Tiga, ada OAuth SAFE. Tools OAuth SAFE atau Set Attack Proxy ada alat pengujian keamanan aplikasi web yang
bersifat open source dan dikembangkan oleh organisasi OWASP atau Open Web Application Security Project. Alat ini dirancang untuk membantu mengembangkan dan profesional keamanan dalam melakukan penetration testing dengan cara menemukan dan menganalisis berbagai kerentanan pada aplikasi web seperti injeksi SQL, cross-site scripting, dan kerentanan lainnya. OWASP bekerja dengan mencegat dan memantau lalu lintas HTTP atau HTTPS antara pengguna dan web server. Kemudian melakukan pemindaian baik secara pasif maupun aktif untuk mendeteksi potensi celah keamanannya. Lalu yang keempat ada perbandingan antara OWASP dan beberapa alat populer lainnya seperti Burp Suite, Nikto, dan SQL Map. Setiap alat keamanan memiliki fokus dan keunggulannya masing-masing. OWASP cocok untuk pemula yang ingin melakukan pengujian aplikasi web secara menyeluruh dengan alat gratis dan open source. Burp Suite menawarkan fitur penting, lengkap, dan profesional, namun lebih cocok bagi pengguna yang berpengalaman dan bersedia menggunakan versi berbayar. Sedangkan Nikto lebih tepat digunakan untuk memeriksa keamanan konfigurasi server web secara cepat dan sederhana. Sementara itu, SQL Map sangat efektif untuk mendeteksi dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection secara otomatis. Oleh karena itu, pemilihan alat sebaiknya disesuaikan dengan tujuan pengujian, jenis sistem yang diuji, serta tingkat keahlian pengguna. Yang kelima, kekurangan dan kelebihan tools OWASP. Kelebihannya, yang pertama ada gratis dan open source, fiturnya lengkap dan mudah digunakan serta komunitas aktif. Sedangkan kekurangannya yaitu deteksi kurang spesifik, kinerja pada aplikasi cukup besar, kurangnya fitur laporan dan analisis yang mendalam. Nah, lanjut di sini ada metodologi penelitian. Jadi, metode penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian eksperimental dengan pendekatan studi kasus pada web server target. Eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan tools OWASP untuk melakukan penetration testing guna mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kerentanan keamanan yang terdapat dalam web server. Lanjut ke metode penelitiannya. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penetration testing berbasis tahapan uji keamanan yang mengikuti kerangka kerja umum dalam pengujian penetrasi. Nah, ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada OWASP, yang kedua ada Google Chrome, dan yang terakhir ada Java Runtime Environment atau JRE. Proses penjelajahan otomatis oleh OWASP untuk mengidentifikasi seluruh URL, from, dan parameter yang tersedia pada situs. Caranya itu kita buka OWASP dan masukkan domain di kolom URL to explore. Kita isi https //ith/id, lalu klik launch browser. Situs akan muncul di panel sites, lalu klik kanan pada entry //ith/id di panel sites, dan kita harus pilih attack dan pilih spider, lalu kita start spider. Pada hasil scanning di gambar ada dua warna, yaitu proses merah dan hijau. Pada warna merah
HTTPS seperti HTTPS, siakat eth.acid dianggap out of shape karena bukan sebagian dari domain utama yang sudah ditentukan. Pada warna hijau, URL akan dianalisis dalam proses selanjutnya oleh active scan, passive scan, atau laporan. Lakukan passive scan pada tab alert di WhatsApp yang berisi hasil temuan dari passive scan yang berfungsi untuk menampilkan daftar kerentanan yang terdeteksi oleh WhatsApp dan mengelompokkan temuan berdasarkan jenis dan tingkat keparahan risk levelnya. Pada hasil scan-nya, sini kita bisa lihat tingkat levelnya. Apabila di warna orange itu berarti tingkat risikonya sedang, warna kuning itu low risk atau risikonya rendah, sedangkan warna biru itu non kritis atau tidak berbahaya. Nah, jadi active scan itu merupakan metode pengujian agresif di mana WhatsApp mengirimkan permintaan untuk eksploitasi otomatis ke target untuk menguji dan mengekspos kerentanan. Berbeda dari passive scan, metode ini bisa menyebabkan perubahan pada data atau layanan jika target tidak dilindungi. Nah, langkah-langkahnya itu seperti ini ya. Yang pertama itu tadi sudah diklik kanan pada domain di panel sites dan memilih attack, lalu klik active scan. Nah, setelahnya pada jendela active scan akan muncul seperti gambar seperti yang tadi. Setelah saya klik, lalu WhatsApp akan memulai mengirimkan berbagai payload dan eksploitasi terhadap endpoint yang ditemukan seperti di bawah ini. Ya, proses ini membutuhkan lumayan banyak waktu. Di sini masih sekitaran 11%. Kita tunggu dulu sampai betul-betul proses scan-nya telah selesai. Ini lumayan banyak ya, jadi membutuhkan cukup banyak waktu untuk memeriksa temuan yang muncul pada web ith.ac. Banyak payload dan eksploitasi serta endpoint yang ditemukan. Di sini juga terdapat keterangan waktu, tanggal, serta ada link yang dimunculkan, lalu kode, serta alasannya. Lalu ini ada ukuran dari headernya, ada bermacam-macam mulai dari 200 hingga 300 byte.
Nah, mungkin ini akan saya skip saja. Nanti temuannya akan saya tampilkan pada video ini. Nah, jadi berdasarkan temuan dari ActiveScan yang dilakukan menggunakan WhatsApp, teridentifikasi sejumlah kerentanan pada pengaturan keamanan situs, ketiadaan header keamanan seperti CSP, HSTS, dan X-Frame Option, serta kebocoran data server melalui header HTTP. Yang pertama itu terapkan pengaturan keamanan dasar seperti CSP, HSTS, dan X-Frame Option untuk mencegah serangan seperti XXS dan clickjacking. Yang kedua itu ada sembunyikan informasi server yang tidak diperlukan dari header HTTP agar tidak dimanfaatkan oleh penyerang. Yang ketiga itu lakukan pengujian keamanan di lingkungan sistem sendiri agar langkah mitigasi dapat dilakukan dan diterapkan. Yang keempat itu ada integritas WhatsApp ke dalam proses DevOps untuk mendeteksi celah keamanan sejak awal pengembangan. Yang kelima itu ada bagi peneliti keamanan, lakukan uji coba di berbagai platform untuk memahami pola dan tren keamanan terbaru. Yang keenam itu ada lakukan pengujian secara rutin dan berskala karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Lalu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil pengujian menggunakan WhatsApp terhadap website ith.ac.id, dapat disimpulkan bahwa WhatsApp merupakan alat yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai celah keamanan pada aplikasi web. Alat ini mampu menggunakan pemindaian secara pasif maupun aktif untuk mendeteksi kerentanan seperti tidak adanya header keamanan penting atau content security policy atau HSTS dan X-Frame Option, serta kebocoran informasi melalui HTTP header dan komentar HTML. Proses pengujian dilakukan secara terstruktur, mulai dari instalasi, konfigurasi, hingga analisis hasil, dan didukung oleh antarmuka yang mudah digunakan. Dengan keunggulan tersebut, WhatsApp menjadi pilihan yang tepat bagi pengembang maupun penguji keamanan dalam meningkatkan perlindungan web dari ancaman cyber. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kesimpulan.